Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Mas Tendra Running mahasiswi dari Program Studi Tadris Matematika IAIN Metro Lampung, NPM 2201060012. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang aturan rantai untuk pertemuan yang ketujuh. Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik video yang akan saya sampaikan ya. Semangat! Nah, teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas tentang aturan rantai. Jadi itu apa sih aturan rantai? Nah, jadi teman-teman bisa baca ya pada slide yang saya sediakan ini. Banyak percobaan mencari turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Kita dapat mencari turunan itu, tetapi kita harus memperkalikan 60 faktor kuadrat dari 2x pangkat 2 min 4x plus 1, dan kemudian mendiferensiasikan polinomial yang dihasilkan, atau bagaimana tentang percobaan mencari turunan gx sama dengan sin 3x. Kita mungkin mampu menggunakan beberapa identitas trigonometri untuk mendedukasikannya menjadi sesuatu yang tergantung kepada sin x serta cos x, dan kemudian menggunakannya aturan-aturan dari sebab sebelumnya. Nah, untunglah terdapat cara yang lebih baik lagi yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu tentang aturan rantai. Karena dengan aturan rantai ini kita dapat menjawab dengan mudah dan lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, di mana fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 60 menjadi turunannya menjadi f aksen x sama dengan 60 dikali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 dikali 4x min 4 dengan rumus yang akan saya jelaskan kali ini. Nah, dan gx sama dengan sin 3x menjadi g aksen x sama dengan 3 cos 3x. Ini kenapa bisa menjadi turunannya seperti ini? Karena dia mengoperasikan operasi turunan, tetapi diturunkan lagi menjadi sebuah aturan rantai. Nah, penerapan aturan rantai sendiri kita mulai dengan contoh 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60 yang diberikan pada dalam subbab ini, yaitu pada soal yang saya sebutkan tadi, di mana penyelesaiannya adalah y sama dengan u pangkat 60 dan u sama dengan 2x pangkat 2 min 4x plus 1. Nah, jadi turunan ketika kita akan mencari turunan dari sebuah fungsi y sama dengan 2x pangkat 2 min 4x plus 1, kita sendirikan dulu atau kita pisahkan dulu pangkatnya. Pangkatnya menjadi y sama dengan u pangkat 60, dan kita dengan u-nya ini adalah nilai dari fungsi tersebut. Nah, lalu ketika kita sudah menyendirikan apa saja yang sudah diketahui, kita masukkan, kita operasikan bagaimana penyelesaiannya. Nah, fungsi sebelah luar adalah fu sama dengan u pangkat 60, dan fungsi sebelah dalam adalah u sama dengan gx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, jadi tuh ini fungsi sebelah luarnya itu u sama dengan 60, di mana 60 ini pangkatnya, dan sebelah dalamnya ini adalah fungsinya, yaitu 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, jadi sebelah luar itu pangkatnya, sebelah dalam itu fungsinya. Nah, di mana rumus turunan itu yaitu dx dikali f dikali gx sama dengan fu. Nah, dx itu kan adalah turunan, di mana turunan fx-nya adalah fu dikali gx. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja. Tadi kan u-nya sudah diketahui, di mana u pangkat 60. Nah, berarti kalau menurut aturan pangkat turunan itu jika memiliki pangkat berarti dimasukkan n dikali x n min 1. Nah, berarti kan n-nya itu 60, x-nya itu u tetap, terus n min 1-nya 60 dikurangi 1. Berarti kan fu berarti sama dengan 60 u pangkat 59. Nah, gx-nya ini adalah 4x min 4. Kenapa 4x min 4? Karena ini adalah turunan dari ini, kan
U-nya itu ini, lalu U-nya itu ini. Nah, kenapa 4x min 4? Karena 4x min 4 adalah turunan dari 2x kuadrat min 4x. Nah, lalu kita operasikan. Kan ini di dalam kurung ini masih U ya, bukan fungsi. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja 60, U-nya dimasukin fungsinya tadi berapa? 2x min 2 min 4x plus 1 pangkat 59, lalu dikali 4x min 4. Nah, jadi aturan rantai itu seperti itu. Jadi kita tidak perlu untuk memfaktorkan 60 kali untuk menghasilkan atau menyelesaikan soal tersebut. Jadi kita cara cepat atau cara lebih mudah dan sederhana menyelesaikan soal tersebut yaitu dengan menerapkan aturan rantai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, aturan rantai sendiri juga bisa diterapkan menjadi dua kali atau lebih dari satu kali. Dimana di sini menerapkan aturan rantai lebih dari satu kali. Kadang-kadang ketika kita menerapkan aturan rantai terhadap fungsi komposit, kita temukan bahwa diferensiasi fungsi sebelah dalam juga memerlukan aturan rantai. Dalam kasus seperti ini, kita cukup harus menggunakan aturan rantai untuk kali yang kedua. Nah, contohnya itu seperti yang di contoh 9 ini dan contoh 10. Nah, di mana penyelesaiannya ini dari soal carilah dx sin 3 dikali 4x. Nah, turunan dari sin 3 dikali 4x itu berapa? Nah, penyelesaiannya itu ingat bahwa sin 3 dikali 4x sama dengan sin 4x pangkat 3. Sehingga kita memandang ini pangkat 3 dari suatu fungsi x. Nah, jadi pangkat 3 dari fungsi x. Jadi, dengan menggunakan aturan kita yaitu turunan fungsi sebelah luar dihitung pada fungsi sebelah dalam. Jadi aturan sebelah luar itu dihitung pada aturan sebelah dalam. Lalu dikalikan dengan turunan fungsi sebelah dalam. Lalu kita mempunyai dx atau turunan dari sin 3 kali 4x sama dengan dx dikali mutlak sin 4x pangkat 3 sama dengan 3 dikali sin 4x 3 min 1 dikali dx sin 4x. Nah, jadi kan tadi ingat konsepnya ya. Turunan fungsi sebelah luar dihitung pada fungsi sebelah dalam, lalu dikalikan turunan fungsi sebelah dalam. Nah, lalu dikalikan fungsi sebelah dalam. Nah, di mana fungsi sebelah dalamnya itu adalah sin 4x. Jadi dikali fungsi sebelah dalam ya. Nah, jadi sekarang kita terapkan aturan rantai sekali lagi untuk fungsi turunan sebelah dalam. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya sudah jadian. Namun, kita terapkan lagi aturan rantai untuk menyederhanakannya, yaitu di mana dx sin pangkat 3 4x sama dengan 3 dikali sin 4x 3 min 1 dx sin 4x sama dengan 3 sin 4x pangkat 2 cos 4x dx 4x. Nah, Kenapa di sini menjadi cos 4x lagi? Karena tadi kan sudah disebutkan dikali dengan fungsi sebelah dalam. Nah, cos 4x. Nah, kenapa cos 4x? Karena tadi kan sin, turunan sin itu adalah cos. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja. Tadi kan sin pangkat 3 4x. Berarti kita 3-nya itu kan menjadi u ya. Ya berarti kita masukkan cos menjadi sin menjadi cos. Berarti cos 4x dikali turunan 4x. Nah, jadi nilainya yaitu 3 sin 4x pangkat 2 cos 4x dikali 4, di mana hasilnya adalah 12 cos 4x sin pangkat 2 4x. Nah, kenapa di sini menjadi 12? Karena kita kalikan saja konstanta dengan konstanta. Kenapa ini menjadi 4? Karena turunan dari 4x adalah 4. Nah, jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Sinnya itu turun di sini, lalu cosnya ini turun di sini. Nah, jadi hasil dari turunan dari sin pangkat 3 4x adalah 12 cos 4x dikali sin kuadrat 4x. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu ada carilah dx dari sin cos x pangkat 2. Penyelesaiannya itu juga sama aja. Nah, pokoknya ingat konsepnya bahwa turunan fungsi sebelah luar dihitung pada fungsi sebelah dalam lalu dikalikan dengan turunan fungsi sebelah dalam. Nah, di sini kan penyelesaiannya berarti kan turunan dari sin cos x pangkat 2 berarti kan dx sin cos x pangkat 2 sama dengan cos. Nah, cos
Turunan dari sin kan cos, berarti cos x pangkat 2 dikali sin, ini dimasukkan lagi sin x pangkat 2 dikali 2x. Kenapa 2x? Karena ini turunan dari x pangkat 2. X pangkat 2 adalah turunannya 2x. Nah, lalu hasilnya sama dengan min 2x sin x pangkat 2 dikali cos x pangkat 2. Kenapa di sini menjadi min 2x sin x pangkat 2? Karena turunan dari cos adalah turunan dari sin adalah turunan dari cos adalah min sin x. Nah, berarti kan di sini cos, berarti min sin x, berarti kan min 2x sin x pangkat 2. Kenapa menjadi min sin 2x x pangkat 2? Karena kan ini cos dikali cos x pangkat 2, berarti kan min sin 2x. Nah, pangkatnya ini keluar menjadi menggunakan aturan pangkat ya teman-teman, dimana n dikali x n min 1, berarti kan n nya ini pindah, berarti min 2x sin x pangkat 2. Nah, jadi seperti itu, lalu dikali dengan fungsi yang sebelah sini. Nah, jadi jawaban dari penyelesaian soal turunan dari sin cos x pangkat 2 adalah min 2 sin x pangkat 2 dikali cos x pangkat 2. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kira-kira sampai sini paham tidak? Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman paham ya. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun jika terdapat salah-salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan ya teman-teman. Karena di sini saya juga sama-sama belajar dan saya juga masih menempuh pendidikan dan masih menjadi mahasiswa, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.